Ini Ustadz warak betul Pak. Diumumkan sama ahli bait. Kadang kan kita ada gitu Pak, kalau wirid kan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena makanan minuman sudah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu mencicipinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Pak, makan Pak, makan Bu, makan Bu. Ustadz nih Pak, tak disentuhnya makanan itu. Ditegur sama sebelahnya, Ustadz makan Ustadz, enggak. Nasi goreng Ustadz dibuat ahli bait, haram. Haram Ustadz. Iya. Kok haram Ustadz? Enggak, kau dengar tadi ijab dari ahli bait. Apa Ustadz? Kita hanya disuruh untuk mencicipi, tak ada disuruh untuk makan. Dalam akhlak tasawuf haram untuk dimakan. Aku udah separuh Ustadz. Kau tahan kan? Aku nggak ada, aku makan katanya. Makanya nanti kalau FKSMM mau nalami saya, jangan pula dibilang untuk beli bonbon ya. Aku belikan pula nanti bonbon di simpang tuh, nggak ada pula dibawa untuk ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman beserta pengurus-pengurus lainnya di bawah kepemimpinan Ustadz Sudaryanto, yang terhormat dari pengurus Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola. Hadir bersama kita hari ini Al-Ustadz Muhammad Samsir Lubis, yang terhormat Bapak Kepala Desa yang juga duduk mendengarkan acara pada hari ini, para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang juga hadir duduk mendengarkan tausiah ini. Ada Ustadz Sariaman Saragi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena posisi waktu sudah menunjukkan jam 6:30 saya ceramahnya pun nggak lama-lama ya Pak. Ku tengok kursi ini pun sempit kali, jadi mudah-mudahan sedikit saja yang saya sampaikan dapatlah kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Tolong fokuskan pendengaran kita. Kalau istilah Ustadz Sariaman Saragi, singkatan bagi penceramah itu banyak macamnya. Ada yang namanya kulipu, kuliah 10 menit. Ada yang namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada yang namanya kutipu, kuliah 30 menit. Tapi hari ini kita bukan kulibas, kutipu, tapi hari ini kultum, kuliah tunggu makanan. Jadi bagi-bagi bapak-bapak yang udah habis buburnya, tadi mau ku makan bubur nih tapi takut pula nyangkut di gigi. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disedekahkan oleh BKM Masjid Baitur Rahman
walaupun hanya sebatas teh manis dan bubur. Tenaga yang dihasilkan dari makanan itu kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka pahala terus mengalir buat keluarga besar Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Alhamdulillah, tak terasa perputaran waktu begitu cepat silih berganti ya Pak ada di hadapan kita. Baru saja rasanya 1443 Hijriah ini rasanya semalam baru saja kita rayakan. Ini hari kita sudah berada pada tanggal 24 Zulhijjah 1443 Hijriah. Artinya ini merupakan bulan yang terakhir di dalam tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang sangat diagungkan kehormatannya dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak Allah sebutkan nama bulan yang diharamkan dan dimuliakan oleh Allah itu, tapi Al-Imam Ibnu Katsir mengambil kesimpulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berturut itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan yang terpisah itulah bulan Rajab. Kenapa bulan ini nanti sampai seterusnya sampai Muharram dimuliakan oleh Allah? Karena kata Imam At-Tabari, Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan ini sampai nanti menyambut datangnya tahun baru Islam, Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Begitu juga segala bentuk keburukan yang kita kerjakan dalam bulan ini sampai nanti masuk tahun baru Islam, apa yang sudah kita buat yang buruk nanti ke depan, maka juga Allah lipat gandakan dosanya. Oleh karenanya, buat terus hal yang baik dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadikan ini bulan menjadi bulan yang terakhir untuk kita semuanya, tahun yang terakhir untuk kita semuanya. Karena saya sering menyampaikan di mana-mana, tak ada jaminan untuk bisa kita hidup pada tahun-tahun selanjutnya. Apakah kita hari ini sebagai seorang pemimpin kepala desa, sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat kita? Apakah kita hari ini sebagai seorang suami dalam keluarga kita, sudahkah kita menjadi seorang ayah, suami yang baik dalam keluarga kita masing-masing? Yang jelas intinya, buat terus hal yang baik dalam hidup ini. Bapak melangkahkan kaki dari rumah datang hadir ke majlis ilmu ini juga merupakan hal yang baik. Apalagi kita mau keluarga yang kita bina dalam kehidupan ini ya Pak. Sudah pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita lainnya, rumah tangga kita maunya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu Pak Ustadz ada 2 orang Pak di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu selanjutnya ada istri yang solehah. Suami yang soleh Pak Ustadz, yang pertama dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon, nak udah sholat asar nak? Ini kadang kan yang ditanya, nak udah makan nak? Makan aja yang dipikirin. Ada suami yang soleh, baru masuklah dia Pak. Itulah ibu-ibu yang di sebelah kanan saya nih. Ada istri-istri yang soleha. Istri yang soleha Pak Ustadz, ada beberapa ciri istri soleha. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak MX Glow harga 314.000, angsurannya sampai 3,5 bulan, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main Pak, tebaliknya. Kalau keluar rumah bibir nih merah ini kandas. Bis merah biru, pinggir kuning. Lama-lama udah macam umbul-umbul muka ibu itu. Ini kadang nyambut suami pulang kerja udah capek lah narik becak, dapat sewa nembak, pas pula rantai lepas, jongkok betul di rantai celana koyak. Istri yang nyambut pakai kaos koyak-koyak, belekete nggak gena-gena. Sini abu cuci piring, anak belum mandi, suaminya pulang. Assalamualaikum mak. Istrinya nyaut,
Nini pelet pingsan suaminya. Bu, kata Nabi, ibu-ibu jangan marah ya bu. Siapa wanita yang berhias keluar rumah? Sampaikan nanti Pak sama istri-istri kita. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi pergi undangan nanti siang ba'da zuhur nggak boleh bersolek ya Pak Ustadz? Boleh. Ya tapi sekedarnya aja lah Pak. Jangan pula aku ceramah di Baitur Rahman nih nanti jam 1 undangan asal-asalan. Pakai kaos kampanye Sugeng Suheri. Di atas berikat anduk. Pakai selop lain sebelah bak kado. Ditanya tetangganya mau kemana kak? Undangan. Ya lo pakaiannya kok kayak gitu. Ya tapi disuruh sama si Asir yang gila tadi pagi itu katanya pula. Aku pula yang digila-gilakan. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pak, jangan Bapak pikir rumah tangga Ustadz nih baik-baik kali, Pak. Enggak. Saya walaupun Bapak enggak nanya, hampir sudah 7 tahun berumah tangga dengan istri saya yang sekarang nih. Ya kita kan nggak tahu Pak ke depan kan. Tapi pelan-pelan saya ingin belajar Pak. Bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad memimpin dia dalam rumah tangganya itu. Muhammad pernah dikatakan dalam kitab Sirah Nabawiyah, dari 11 orang istrinya, sekalipun Pak, dia tidak pernah membentak istri-istrinya itu. Sangat sayang dia dengan istri-istrinya. Pernah dikatakan dalam sebuah kitab kecil, kitab ini cuma 23 lembarnya tipisnya. Pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Muhammad itu Pak rupanya asalkan sore-sore keluar rumah, nggak malu dia Pak megang tangan istrinya kemana-mana, Siti Khadijah. Tapi lihat Pak, umur Siti Khadijah itu kita tahu lebih tua daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pas ku baca kitab ini Pak, tersentak aku, ku amalkan. Pas semalam berangkat ke Ramayana, ke Pajak Ikan Lama, ke Kirpur, saya pegang Pak Sudaryanto tangan istri saya, biarlah agak lebih sedikit ditengok orang. Makanya dia pun bingung, abang ini nyontoh Nabi Muhammad apa cemana ini, kata dia juga. Bapak pasti nanya, kok dipegangi Ustadz? Karena kalau nggak dipegangi, semua nanti diambilinya Pak. Tas, cincin, jam, kalung, awak juga yang penting jadinya. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pelan-pelan kita perbaiki dalam momentum refleksi akhir tahun ini menuju arah yang lebih baik lagi. Kalaulah sudah ada suami yang soleh, istri yang solehah, yakin dan percaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan lahir pula anak-anak yang soleh dan solehah, yang suatu saat nanti dapat mendoakan kita ketika nanti kita telah pergi jauh dari dunia ini. Bapak Ibu, sering saya sampaikan, tidak akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah sebelum juga ayah dan emaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah, juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung belum terlambat, ayo kita didik anak-anak ini supaya dia dekat dengan Allah. Sudah kita tanamkan ilmu spiritual itu untuk dia. Cuman kadang mohon maaf saya Pak ya, banyak hari ini orang tua, mohon maaf saya, lebih banyak mendidik anak-anak zaman sekarang ini hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja, tidak dibarengi hari ini dengan pendidikan spiritualnya. Makanya tengoklah berita-berita yang baru-baru keluar nih, pesenso pula orang tuh di tengah jalan, udah gila dunia nih kupikir, didukung pemerintah pula, itulah haula wala quwata illa billah. Makanya yuk Pak, kita lihatlah pejabat-pejabat di negeri itu, segala gelar mereka miliki, S1, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih. Tapi lihat hari ini Pak, kita lihat dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, didik anak cucu kita itu dari kecil dia sudah kenal kepada Tuhannya, sudah kita tanamkan ilmu spiritual itu untuk dia. Saya punya ilustrasi cerita kecil Bapak Ibu, bagaimana cara kita hari ini mendidik anak itu dari kecil sudah kita tanamkan dia sudah kenal kepada Tuhannya.
Dan memang cerita ini Pak terkesan sederhana sekali, tapi ada hikmah di balik cerita itu. Dikisahkan ada seorang ibu, dia memiliki anak. Anaknya ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun lah Pak, menjelang-jelang TK. Anak ini cerdas, dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak Rebo itu, ditanyanya, baru pulang, mama ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Sayurnya sayur apa mah? Kacang apa mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya itu nak panjang-panjang. Oh, masuk kota anak Pak, masukin ke intelektual anak. Hari kedua datang lagi maknya Pak, ditanyanya balik, mama ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah mah? Ya iyalah nak, karena kacangnya nak tumbuh dalam tanah. Masuk kota anak Pak, berpikir dia sejenak. Hari ketiga datang lagi maknya, ditanyanya balik, mama ada apa? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja apa mah? Kacang apa mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Buntu otak maknya. Terakhir lama-lama kok ku tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau. Mirip kali kau sama tuh kau, katanya la ilaha illallah. Atuknya pula yang disalahkan. Gak usah kau tanya-tanya sama gitu. Nanti tanya sama gurumu di TK, di Mencirim. Rupanya anak ini cerdas Pak, disimpan anak nih. Sampai anak ini duduk di bangku TK, ditanyanya balik sama gurunya. Umi, iya, Umi tahu kacang kedelai Umi? Oh tahu, Umi tahu Mi, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya pun Pak udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun nak, kita di sini belum keluar kurikulum kacang kedelai, kata uminya. Sampai akhirnya Pak, anak ini duduk di bangku kelas 3, mohon maaf SD, dapat guru orang Batak, orang Simalungun, marga Saragih. Mohon maaf Ustaz ya, ditanyanya balik masalah kacang kedelai itu. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai Bu? Ya tahulah, di kampungku banyak itu kacang kedelai, kata gurunya. Ibu tahu Bu, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Oh, kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til-til lainnya. Termaksud kutil, kata gurunya. Gak usah kau tanya-tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya Pak, anak ini duduk di bangku SMP, ditanyanya sama gurunya. Gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA Pak, ditanyanya sama gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Sebetulnya bakat anak ini dari kecil mau jadi kepala desa saya Mencirim 3 periode. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar dia Pak. Duduk pula menjadi pejabat kepala dinas pertanian Kabupaten Deli Serdang, kantornya di Lubuk Pakam. Udah berhasil dia, santai dia duduk teras sambil nyantai-nyantai. Ada seorang pembantu di rumahnya namanya Biiem. Mohon maaf Bu ya kalau ada namanya sama di sini saya sebutkan. Ada seorang pembantu namanya Biiem mengantarkan minuman kepada dia. Minum tuan. Udah mau pergi Biiem, teringat lagi dia masalah kacang kedelai itu. Bi, ada apa tuan? Sebentar lah Bi. Ada apa tuan? Ini Bi, ada pertanyaan yang hampir 27 tahun yang belum terjawab di benak saya. Ada apa tuan? Bi, teringatnya Bi, Bibi tahu kacang kedelai? Tahu lah tuan. Bibi tahu Bi, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai?
Ya tahu lah Tuhan, masa gitu aja nggak tahu? Masa Bi, saya 26 27 tahun Bi nyari jawaban ini. Bibi tahu Bi, apa Bi? Apa Bi? Nggak sabar dia Pak. Apa kata Bi Iem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu Tuhan, namanya kacang kedeli. Iya pula ya kata Tuhan ini tadi. Bi Iem tamat SD pun tidak Pak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu secara intelektual, tapi dia bisa menjawab pertanyaan itu secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik generasi muda bangsa ini tak boleh hanya sebatas pengetahuan pendidikan intelektualnya saja Pak, harus dibarengi dia dengan pendidikan spiritualnya. Kenapa ya Mak namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya itu nak panjang-panjang, itu intelektualnya, barengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nak telah menakdirkan kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja. Artinya apa Pak Ustadz? Ayolah Bapak Ibu, dari kecil sudah kita ajarkan anak dan cucu kita yang ada di rumah, dia sudah kenal kepada Tuhannya, dia sudah kuat ilmu agamanya. Ingat Bapak Ibu, ketika Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusrik billah, wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah diajarkan anaknya itu kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jangan pernah kita bosan didik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, terutama dia kuat ilmu agamanya. Apalagi hari ini mungkin orang sudah banyak menyepelekan pendidikan agama ini Pak, terutama pendidikan Al-Quran yang sering ada di hadapan kita. Mungkin hari ini keberkahan Quran pendidikan agama itu belumlah kita rasakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi suatu saat nanti pasti akan kita rasakan manfaat dan kemuliaan ajaran yang sudah kita didik anak-anak kita dari kecil sudah kuat ilmu agamanya. Bapak Ibu, orang tua mana yang tak bahagia suatu saat nanti jasad ayah emaknya terbujur kaku di atas tempat tidur, anak-anaknya keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah emaknya, dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian? Jangan cik, biar kami yang mandikan mak kami dulu puas dimandikan sama mak kami cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah kita didik dengan ilmu agama tadi mengantarkan jenazah kita ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah maknya ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan ilmu agama, telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut pak hidung maknya ini tadi, menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan agama, karena anak-anak yang bisa dan tahu tentang ilmu agama itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu, cepat atau lambat apa yang saya katakan tadi akan kita rasakan semuanya. Mumpung belum terlambat, buat terus hal yang baik dalam kehidupan ini. Kalau tahun-tahun semalam agak kurang diri ini dekat dengan Al-Quran, harapan saya ini sudah akhir tahun 1443 Hijriah, ke depan kalau bisa dekatkan diri kita, anak dan cucu kita supaya kuat lagi untuk mempelajari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu salah satu kemuliaan bulan Dzulhijjah yang pertama. Buat hal yang baik dalam hidup kita, segala bentuk yang baik tadi saya katakan, kata Imam At-Tabari, Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Lalu yang kedua, apalagi kemuliaan Pak Ustadz dalam bulan yang penuh sangat dimuliakan oleh Allah ini. Di dalam bulan ini
Allah melarang kita untuk saling berperang. Artinya dilarang Allah kita untuk saling bermusuhan. Bukan hanya dalam bulan ini saja, tapi ke depan rawat terus silaturahim kita, rawat terus hubungan ukhuwah Islamiyah kita dimanapun kita berada. Apalagi kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita mau nanti paling bagus dipandang Allah di yaumil akhirah, orang ini salah satu di antaranya tak suka dia untuk memutuskan hubungan tali silaturahim, dan yang paling baik cepat dia untuk memaafkan kesalahan orang yang selalu berbuat jelek untuk dia. Nabi Muhammad lah Bapak Ibu sosok manusia yang paling sangat patut kita contoh dalam kehidupan ini. Nabi Muhammad itu kita lihat dulu, sudah beberapa kali para tokoh-tokoh Quraisy ingin membunuh dia. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah berulang kali ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad cepat untuk memaafkan kesalahan dia. Dulu kita buka sedikit sejarah pagi nih Pak ya, menjelang udah mau habis ceramah nih, jam 7 udah. Ada yang selonjor ku tengok, ada yang udah bersender-sender. Sebentar lagi Pak, 5 menit lagi. Iya. Dulu di Mekah, Abu Sufyan ini memiliki satu orang anak perempuan yang paling dia cintai dalam kehidupannya itu. Anak itu udah berganti pula orang yang di belakang nih. Anak itu dia beri nama Ramlah. Ramlah tumbuh besar. Suatu ketika Ramlah datang menghadap Rasul dan bersaksi di hadapan Nabi Muhammad mengucap 2 kalimat syahadat. Sontak kabar ini terdengar Pak di telinga Abu Sufyan. Malu cukup luar biasa Abu Sufyan pada saat itu, seperti dilempari kotoran mukanya oleh anak kandungnya itu sendiri. Dia langsunglah Pak Abu Sufyan tadi bergegas pulang ke rumahnya. Dia ambil pedang itu dari dinding rumahnya. Dia keluarkan pedang itu dari sarungnya. Hanya satu niat Abu Sufyan, apabila Ramlah nanti ada di hadapanku, kepala Ramlah harus berpisah dari lehernya. Tak lama kemudian Ramlah pun pulang. Sekitar 100 meter dari pintu rumah, Abu Sufyan sudah acungkan pedang itu tinggi-tinggi sembari dia berteriak, "Anak kurang ajar kau Ramlah," kata Abu Sufyan. Mendengar teriakan ini, Ramlah pun lari tunggang langgang. Rupanya Ramlah datang kembali menghadap Rasulullah, berkata kepada Nabi Muhammad, junjungan kita semuanya, "Ya Rasul, ada apa Ramlah? Tolong lindungi aku ya Rasul." "Kenapa rupanya?" "Ayahku marah besar ya Rasul." "Iya, dia tahu sekarang aku hari ini menjadi pengikutmu ya Rasulullah." Lantas apa kata Nabi Muhammad? "Ramlah, tinggallah bersamaku." Dan akhirnya Ramlah tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, rupanya prinsip orang yang bermarga hari ini, yang bersukulah pada umumnya di Sumatera Utara ini, sudah mencontoh Nabi Muhammad dari 1400 tahun lamanya yang lalu. Apa rupanya prinsip Nabi Muhammad itu dulu Pak Ustadz, yang dicontoh oleh orang-orang yang bersuku terutama di Kabupaten Deli Serdang ini? Prinsip Nabi Muhammad itu satu Pak, payah-payah jaga kerbau sekandang, lebih payah jaga anak gadis satu orang. Dia panggillah Pak sepupu kandung Nabi Muhammad yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dia berkata kepada Ubaidillah, "Ya Ubaidillah, ya Rasul, apakah kau berkenan menikah dengan seorang wanita mu'allab ya Ubaidillah?" "Siapa dia rupanya Rasulullah?" "Ramlah." "Ramlah mana ini ya Rasul?" "Ramlah anak Abu Sufyan lah. Dia sudah masuk Islam ya Rasul." "Iya." "Apakah kau berkenan menikahi dirinya ya Ubaidillah?" Kalau dia enggak lah ya Rasul." "Enggak cemana?" "Enggak nolak ya Rasulullah." Rupanya enggak nolak dia Pak, karena memang cantik pula Ramlah nih orangnya. Lalu menikahlah Ramlah dengan Ubaidillah, dinikahkan oleh Rasul. Mereka pun hijrah ke Thaif, menikmati masa pengantin baru. Nikmat datang dari Allah, Ramlah pun hamil. Menginjaklah usia kandungan Ramlah Pak 6 bulan. Ramlah mendapat cobaan yang cukup besar dari Allah. Sebelum datang cobaan itu, malamnya Ramlah bermimpi dia didatangi oleh suaminya dengan wajah yang cukup menyeramkan. Keesokan harinya Ramlah mendapat kabar bahwa suaminya Ubaidillah, sepupu kandung Rasulullah, murtad, meninggalkan agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah.
Dipukul-pukul Ramlah lah Pak anak yang ada dalam perutnya ini. Oh perutnya itu ya Pak, kalau ini perutku ya. Dipukul-pukul Ramlah lah Pak anak yang ada dalam perutnya itu. Ini anak kurang ajar ini, anak orang kafir ini, nggak ada otaknya ini, kubunuh ini, kata Ramlah. Melihat peristiwa itu, salah satu sahabat rupanya mengadu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, ada apa Zaid? Ramlah ya Rasul. Ramlah kenapa? Dipukul-pukulnya Rasul anak yang ada dalam perutnya itu ya Rasul. Kenapa rupanya? Dia mendapat kabar ya Rasulullah bahwa suaminya Ubaidillah, sepupumu ya Rasulullah, murtad, meninggalkan agama Islam. Spontan keluar ayat Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad. Itulah ayat Al-Quran Bapak Ibu yang sering kita dengar saat kita mendengar saudara kita tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata Rasulullah. Zaid, ya Rasul, tolong dulu kau tuliskan 3 pesanku untuk Ramlah. Ada 3 pesan Rasul Pak saat itu. Yang pertama, Ramlah, aku turut berduka cita atas murtadnya suamimu Ubaidillah. Lalu yang kedua Ramlah, tolong anak yang ada dalam perutmu itu jangan kau pukul-pukul, karena anak itu tak berdosa. Lalu yang ketiga Ramlah, ketika nanti lahir anak itu seorang perempuan, tolonglah kau berikan nama dia dengan sebutan nama Habibah. Dikirim surat ini tadi Pak oleh Zaid, dibaca Ramlah, agak reda sedikit kemarahan Ramlah saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata Bapak Ibu, inilah kalau seorang nabi pilihan Allah memprediksi segala sesuatu itu tak pernah meleset. Beda dengan komentator BRI Liga 1 tadi malam yang menyatakan Persija dan Bali United akan dimenangkan oleh Persija 3-0, tapi berbalik skor itu dibalikkan, Bali United menjadi 1-0. Salah terus wak komentator itu tadi malam. Nabi Muhammad kalau udah memprediksi tak pernah meleset Pak. Menginjaklah usia kandungan Ramlah tadi 9 bulan pas 10 hari, Ramlah melahirkan seorang anak perempuan. Langsung dia beri nama Pak anak itu tadi dengan sebutan nama Habibah. Habis masa iddah, Rasul kirim balik utusan. Apa kata Rasul? Tolong kau pinangkan Ramlah untukku, kata Rasul, karena Rasul khawatir Ramlah murtad balik meninggalkan agama Islam. Pada saat itu ibu-ibu yang ada di masjid yang lama sebelah kanan saya, tidak ada satu orang wanita pun yang mampu menolak pinangan Yasir. Oh salah Pak Rasul ya, itu pula dia. Kalau Yasir yang ngomong ini. Lalu menikahlah Ramlah dengan Rasulullah. Tercatatlah Ramlah Bapak Ibu sebagai istri ke-9 dari 11 orang istri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini menunjukkan bahwa tidak boleh istri-istri kita Pak yang ada di rumah melarang suaminya kalau mau menikah berulang kali, karena ini merupakan perintah dari baginda Nabi. Tapi yakinlah Pak, banyak ibu-ibu anggota Pak Johan tak sepakat dengan perkataan saya, mengusulkan dengan Ustadz Samsir Rubis agar si Yasir itu nggak usah lagi lah diundang datang kemari, karena sudah menjadi provokator buat emak-emak yang ada di kampung kita ini. Tapi satu hal yang perlu ibu-ibu ketahui, bahwa jangan marah dulu ya ibu-ibu. Nabi Muhammad itu Pak menikah berulang kali. Yang pertama hanya untuk menyelamatkan akidah. Lalu yang kedua yang sebahagian besar Rasul nikahi itu adalah orang-orang tua, nenek-nenek yang sudah lanjut usianya. Jadi kalau ibu mau mengizinkan bapak nih nikah lagi, tolong izinkanlah, asalkan sama nenek-nenek, orang-orang tua yang sudah lanjut usianya. Tapi kalau tetap bapak tuh cari anak SMA, tolong ibu sediakan balok 2,5 kali 3 untuk dia. Lalu tinggal serumah balik orang nih Pak, Ramlah dengan Rasulullah. Rupanya lanjut Pak. Nah, aku tergantung bapak, lanjut. Karena lama sebentar pun segitu juga nih tuh kan, itu dia. Rupanya Ramlah dengan Rasulullah tinggal serumah balik orang. Ayah kandung Ramlah tadi siapa Pak? Abu Sufyan. Merasakan rindu yang menggelora luar biasa mau bertemu dengan anak kandungnya Ramlah itu tadi.
Tapi Abu Sufyan mau membulatkan tekad tak ingin bertemu dengan Rasulullah. Karena memang gitu Pak, kita selaku orang tua mungkin kalau kita punya masalah sama anak kandung, pasti suatu saat bapak merasakan rindu yang menggelora, ingin jumpa dengan anak kandung kita itu. Tapi Abu Sufyan tetap membulatkan tekad tak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia tengok dulu rumah Nabi Muhammad tuh Pak, dari jarak jauh ada nggak Rasulullah, dia intip dulu. Kalau bahasa kampung saya, bahasa Bombaynya kinjiro. Apa itu Ustaz? Keten jarak jauh. Dia intip dulu rumah Rasul tuh Pak, dari jarak jauh ada nggak Rasulullah. Rupanya Rasul pas tak ada lagi di rumah. Dia langsung duduk di atas tikar Nabi Muhammad. Rupanya Ramlah sedang asyik menyusui Habibah dalam kamar. Ramlah keluar, sudah dia tengok ayahnya ini duduk di atas tikar Nabi Muhammad. Apa kata Ramlah? Ngapain kau di sini Abu Sufyan? Aku ini ayahmu Ramlah. Hari ini tidak ada bicara ayah dengan anak. Pergi kau dari rumah Nabi Muhammad ini. Orang kotor, orang banyak dosa, gak boleh datang masuk suci. Pergi kau. Lalu dengan hati yang patah, Abu Sufyan pun pulang meninggalkan rumah Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Pak Rasul pun pulang. Sudah dia tengok Ramlah ini mukanya merah padam. Dia tanya, kenapa Ramlah? Nggak ada ya Rasul. Kenapa? Jangan nokoh. Tadi Abu Sufyan datang ya Rasul. Abu Sufyan mana? Mantan ayahku itulah. Ramlah, tak ada bicara mantan ayah. Datang tadi dia kemari. Ya jadi apa kau bilang? Ku maki-maki deh Rasulullah. Ku usir dia. Biar tahu diri dia situ ya Rasulullah. Lantas apa kata Nabi Muhammad Pak? Inilah hatinya sangat mulia, beda dengan kita. Ramlah, istriku, kata Nabi Muhammad, kau tak boleh seperti itu besti. Kira-kira gitu Pak bahasa kita sekarang nih ya. Kalau dalam kitab nggak ada bahasanya gitu, ku buat-buat nih. Kau tak boleh seperti itu cinta. Sebenci-bencinya pun kau terhadap Abu Sufyan, itu adalah ayah kandungmu Ramlah. Lalu yang kedua Ramlah, tolonglah cepat kau maafkan kesalahan dia. Lalu yang ketiga Ramlah, kalau kau tetap mengakui aku ini suamimu, tolong kau hormati Abu Sufyan ayah mertuaku, kata Rasulullah. Subhanallah. Pak, Nabi Muhammad sama seperti kita. Dia juga seorang manusia ciptaan Allah. Kita duduk, Nabi Muhammad juga duduk. Rasul bercanda kadang main-main dengan cucunya. Kita pun juga seperti itu. Muhammadun basarun lakal basari. Dia manusia, tapi tidak manusia pada umumnya. Allah muliakan Nabi Muhammad dengan sifat dan perilakunya yang sungguh sangat luar biasa. Tengoklah Pak, sudah beberapa kali Abu Sufyan ini berencana ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi Rasul cepat untuk memaafkan kesalahan orang yang selalu berbuat jelek untuk dia. Artinya apa Pak Ustadz? Dalam kehidupan ini Pak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat manusia hidup di dunia ini dari harta kita. Allah juga tidak melihat manusia berjalan di muka bumi ini dari rupa kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma melihat manusia hidup di dunia ini dari kemurnian hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat orang yang paling banyak mungkin uangnya masuk ke dalam surga, tentu yang masuk surga duluan Pak Johan, Pak Sugeng, lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Sementara yang tukang ondol-ondol, tukang jengkol, tukang risol masuk neraka semua. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak ya, melihat orang yang paling bagus bentuk dan rupanya masuk ke dalam surga, tentu yang masuk surga duluan Anjas Mara, Jeremy Thomas, Jamal Mirdad, Aldi Baren, aku. Sementara Doyok, Tukul, Jojon, Mandra masuk neraka semua. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat manusia itu dari kemurnian hati kita. Cepat kita untuk memaafkan kesalahan orang, dan tak suka kita untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Bahkan dalam Islam Pak ya, mohon maaf saya, ketika kita berbohong ingin menyatukan dua kawan kita mungkin yang ada di FKSMM ini tak cakapan,
Beda pendapat orang tuh semalam masalah uang iuran per masjid. Ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Pak. Sudah hampir 2 tahun setengah orang bapak ini tak cakapan. Kadang kita rajin ibadah sama Allah, sholat tahajud kita tak pernah tinggal, sodakoh infak kita juga rajin. Tapi kalau kita tak cakapan baik antara satu dengan yang lainnya, demi Allah saya berani mengatakan tak diterima amal ibadah kita Pak saat kita masih hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita berbohong, niat kita untuk menyatukan 2 orang kawan kita yang sedang tak cakapan, ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Pak. Bolehin, buatlah. Contoh, ada si Ucok sama si Buyung udah lama ini Pak tak cakapan. Jumpain si Ucok, dimana Cok? Dah jumpa sama si Buyung. Gak usah aku sebut lagi namanya itu. Dengarkan namanya pun dah mau muntah aku. Ya kalau kali si Cok bercakap bibir kau tuh ya sampai kapan pun nggak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Cok semalam kurasa aku jumpa sama dia sama Ustadz Samsir nggak kayak gitulah Cok, dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam dia segan lah Cok menegur kau karena nengok muka kau pun dah kayak jeruk purut. Jadi maksud kau udahlah Cok banyak-banyak pun kita ibadah taat kita sering ngaji kita sama Ustadz Saryaman di Mencirim nih. Sholat kita tak tinggal, sodakoh kita rajin, tapi kalau kita tak cakapan tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau udah Cok, siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Tengok besok lah. Besok jumpain si Buyung, mana Yong? Udah jumpa sama si Ucok monyet kunyok tuh. Apa kayak gitu kali sih yang bercakap bibir kau tuh ya sampai kapan pun nggak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali hatiku dibuatnya. Yung kurasa semalam aku jumpa sama dia Yung nggak kayak gitulah Yung, dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam dia teringat lah Yung masa-masa kalian dulu berdua sama. Kalian kan kadang dulu asalkan jalan-jalan sore berdua sama, pergi pengajian subuh pun FKSMM kalian berdua boncengan, pangkas pun kalian dekat simpang jadi itu berdua sama. Kadang-kadang ku tengok kau yang bayar, kadang dia pula yang bayar, kadang kalian dua-dua nembak. Itulah saking kan kompaknya kalian. Jadi maksud kau udahlah Yung siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa Pak, berebut saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin itu bersaudara, damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Mudah-mudahan kita yang ada di kampung ini selalu menjaga kekompakan dimanapun kita berada. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sangat keagungan dan kehormatannya kalau kita saling menjaga kebersamaan baik antara satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan harapan semuanya yang sudah kita lakukan dalam tahun 1443 Hijriah ini, ibadah solat kita, ibadah kurban kita, ibadah infak sodakoh dan lain-lainnya, semua diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung, sudah hampir 50 menit menyampaikan ceramah di hadapan Bapak Ibu. Inilah dengan gaya yang biasa. Iya bentar ya Pak, dipotong-potong lupa aku jadinya. Iya, insyaallah lain waktu lain kesempatan kita akan dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah lain waktu lain kesempatan kapanpun lagi diundang, khusus untuk Ustadz Samsir dan keluarga besar FKSMM Sunggal ini, kapanpun diundang lagi saya siap datang, asalkan cocok aja ya Pak ya. Cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain ya. Bapak tua si amplop aja. Zaman sekarang ini bahaya Pak, betul. Salah-salah sikit sekarang ceramah-ceramah nih ngeri kami Pak. Ini YouTube nih pun ngerinya aku ini. Selip lidah nanti kadang tangkap. Iya, zaman-zaman sekarang ini tuh Pak. Habib Rizik semalam dikeluarkan, itu bukan bagus-bagus sekali Pak. Supaya Pak wajib lapor dia. Jangan kita senang kali, artinya kalaupun dia keluar bersuara sikit nanti tangkap.
Hati-hati kita. Zaman sekarang nih salah-salah cakap nih bahaya, Pak. Saya pernah punya guru, Pak, di Garut 3. Allah yarham, Allah lapangkanlah kuburnya. Ini perkara cakap, Pak. Namanya Ustadz Bahrum Ahmad. Allah lapangkanlah kuburnya. Ini Ustadz warak betul, Pak. Diumumkan sama ahli bait. Kadang kan kita ada gitu, Pak, kalau wirid kan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena makanan minuman sudah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu mencicipinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Pak, makan, Pak, makan, Bu, makan, Bu. Ustadz nih, Pak, tak disentuhnya makanan itu. Ditegur sama sebelahnya, Ustadz, makan, Ustadz. Enggak. Nasi goreng, Ustadz, dibuat ahli bait, haram. Haram, Ustadz. Iya. Kok haram, Ustadz? Enggak, kau dengar tadi ijab dari ahli bait. Apa, Ustadz? Kita hanya disuruh untuk mencicipi, tak ada disuruh untuk makan. Dalam akhlak tasawuf haram untuk dimakan. Aku udah separuh, Ustadz. Kau tahan kan? Aku nggak ada, aku makan, katanya. Makanya kalau ada nanti bahasa di mana-mana jangan sok-sok mantap bahasanya ya, Pak. Langsung aja, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena bubur dan teh manis sudah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu menikmatinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai perkara cakap nih. Atau supaya lebih seru karena bubur udah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Bapak Ibu menyerbunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Bahrum Ahmad nih orangnya warak betul, Pak. Diundang maulid di daerah Tanjung Merawa tahun 2001, datang panitia nih nyalamkan amplopnya. Kan biasa itu, Pak, kan pakai amplop ceramah di mana-mana. Di sini mudah-mudahan sama kan. Nah itu dia, disalamkan sama panitia itu tadi. Apa kata panitia itu? Ini Ustadz untuk uang becak. Habis pulang ceramah, Pak, naik becak betul Ustadz tuh pulang. Sampai depan rumah dikasihnya, Pak, semua amplop itu tadi. Ini deh uang becaknya. Tukang becak tuh terkejut, Pak, ditengoknya di amplop itu ada tulisan mubalik. Kan kadang-kadang gitu kita ada kan. Tukang becak tuh, Ustadz ini untuk Ustadz bukan untuk aku. Enggak, pesan dari panitia tadi untuk kamu, bukan untuk saya. Kasih makan anak istrimu, Kiai Haji Bahrum Ahmad tahun 2002. Makanya nanti kalau FKSMM mau nalami saya, jangan pula dibilang untuk beli bonbon ya. Aku belikan pula nanti bonbon di simpang tuh, nggak ada pula dibawa untuk ke rumah. Jadi inilah saya, Pak, mohon maaf saya. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus buat hal yang baik di forum kita ini. Mudah-mudahan keberkahan tetap Allah berikan untuk kita semuanya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.